ada tulisan Jamaat Ahmadiyah di apa namanya di sampulnya itu. Ya saya tanyakan kembali lah, memakai gelar alaihissalam. Nah di situ saya bertanya-tanya terus dalam hati sendiri. Terus kemudian kontaklah Pak Muhtiar. Nah, saya sholat duhur, saya mau mendengarkan azannya itu. Ini adanya sama enggak gitu ya. Pas saya di saf yang paling depan, nah saya paling depan kan langsung komat, langsung berbaris. Nah, setelah salam yang pertama ada komat lagi. Ya, saya mau keluar karena di saf depan nggak bisa keluar lah gitu. Khalifah dil हमारा है खिलाफत जिंदगानी है खिलाफत फसल गुल भी है बहारे Hujur itu menurut pribadi saya ya tentunya menurut semua juga bapak rohani kita gitu. Ketika kita sedang lelah, ketika kita sedang sedang capek, sedang ada masalah, kita bisa mencurahkan melalui surat, kita bisa melihat nasihat-nasihat dari hujur yang orang luar mungkin belum mendapatkan itu. Nah, gitu. Hujur itu ya sangat penting sekali bagi pribadi saya sendiri. Di saat orang lain ya hanya beberapa jamaah yang tidak mempunyai kepemimpinan yang begitu luas gitu, kita sudah mendapatkan itu. Pengalaman rohani saya terhadap pengabulan doa mungkin begitu. Saya 2017 masuk ke dalam jemaat ini dalam keadaan yang bisa dibilang tidak baik lah. Semenjak masuk ke dalam jemaat ada beberapa pengabulan doa, di antaranya 2018 ketika saya mengirimkan surat kepada hujur untuk ingin memperbaiki pekerjaan saya. Saya 2018 mengisi al-wasiat dan alhamdulillah 1 bulan setelah mengisi al-wasiat pekerjaan saya ada perubahan, yaitu saya diangkat menjadi danru di sebuah perusahaan gitu. Tentunya setelah itu setelah pengabulan doa tentunya banyak lagi ujian-ujian yang saya hadapi, terutama di 2021 setelah pasca Covid ya semuanya kena dampak. Nah 2021 saya terus-menerus berhubungan melalui surat dengan hujur ya, alhamdulillah 2023-2024 saya ada perubahan di kerjaan saya. Nah, puncaknya 1 Oktober kemarin 2025 saya diangkat karyawan tetap di perusahaan saya gitu. Mungkin itu pengabulan yang paling terlihat di kehidupan saya ya di dunia pekerjaan. 11 Maret 2016 itu saya benar-benar terpuruk. Saya istilahnya berada di titik bawah. Di titik bawah itu ya saya mengalami ekonomi yang sedang sulit, rumah tangga yang berantakan, yang hancur ya. Nah, ya mungkin saya pada saat itu lagi keadaan sulit. Nah, ketika 11 Maret 2017 tahun dalam keadaan terombang-ambing, ya saya ketemu dengan Pak Muhtiar di Tablik Des Jakarta Utara yang ada di sekitaran Sarinah. Nah, di situ saya melihat beberapa buku bacaan tentang agama. Nah, saya kebetulan suka baca, ya tidak terlalu suka membaca tapi hanya suka membaca sedikit-sedikit. Nah, saya mampir di situ di Car Free Day di sekitaran Sarinah.
Di situ mungkin dulu ketemu almarhum Pak Mubalik Payantono sama Pak Muhtiar. Nah, disitulah saya berbincang-bincang mengenai beberapa buku. Nah, salah satunya itu saya kan orang Sunda, jadi saya melihat tafsir Al-Baqarah yang yang bahasa Sunda. Nah, saya beli itu dengan harga dulu murah, hanya sekitar Rp5.000. Nah, setelah membeli buku tafsir Al-Baqarah yang bahasa Sunda itu, nah saya dikasih pilihan sama Pak Muhtiar itu, silakan mengambil satu buku gratis kata gitu. Ya, saya mengambil satu buah buku. Nah, buku itu jilidnya itu ada gambar Ka'bah. Ya, di situ saya mengambil buku ajaranku. Nah, setelah pulang ke rumah, tentunya saya dikasih kontak dulu sama Pak Muhtiar. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Nah, ke saya langsung katanya. Nah, pas saya buka-buka buku, sebelum pulang saya buka-buka buku itu, ada tulisan Jemaat Ahmadiyah di sampulnya itu. Ya, saya tanyakan kembali lah bahwa Jemaat Ahmadiyah ini apakah ini sudah dibubarkan atau tidak. Ya, jawabnya tidak katanya. Terus Pak Muhtiar itu menjelaskan panjang lebar. Nah, setelah saya pulang, yang saya baca itu bukan yang tafsir Al-Baqarah yang bahasa Sunda yang pertama saya lihat, malah yang buku ajaranku ya. Di buku ajaranku itu saya penasaran dengan pendakwaan, karena memang saya mungkin sakral banget tentang alaihi salam itu ya. Kalau di luar itu, di gair itu tentang alaihi salam, tentang pengakuan apalagi ini memakai gelar alaihi salam. Nah, di situ saya bertanya-tanya terus dalam hati sendiri. Terus kemudian kontaklah Pak Muhtiar. Nah, kita mengadakan janjian lah gitu, janjian beberapa minggu kemudian ya. Hari Minggu kemudian saya janji lagi pas 11 Maret 2017 gitu. Nah, kebetulan pas di sana itu ada rapat PB di Wisma Rahmat Ali ya. Saya dibawa ke perpustakaan dulu, berbincang-bincang, terus ketemu dulu Pak Sektab, Pak Rojak, berbincang-bincang. Saya mulai berbincang-bincang itu dari jam 8 sampai asar, berbincang-bincang itu sampai waktu asar lah gitu. Nah, kemudian ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Muhtiar, kepada pengurus-pengurus yang ada di Jakarta Pusat gitu. Nah, yang anehnya lagi kan, ya mungkin ada momen lucu juga. Ketika saya di sini kan ada rapat PB, saya sholat duhur, saya mau mendengarkan azannya itu. Ini azannya sama enggak gitu ya? Sama. Nah, pas saya di saf yang paling depan, nah saya paling depan kan langsung qomat, langsung berbaris. Nah, setelah salam yang pertama ada qomat lagi. Ya, saya mau keluar karena di saf depan nggak bisa keluar lah gitu. Nah, pas ini ya sholat lagi saya pertanyakan lagi, kenapa ini sholatnya ada setelah salam ada qomat lagi 4 rakaat lagi, jadi jumlahnya 8 rakaat. Apa ini yang membedakan Jemaat Ahmadiyah sama Muslim yang lain? Ketika ditanyakan ternyata itu sholat jamak gitu. Disitulah perbincangan terus menerus. Nah, akhirnya dibawalah beberapa lembar syarat baiat dan formulir lembar. Saya pertanyakan lagi ke Pak Muhtiar, jika ingin bergabung bagaimana caranya? Ya baiat itu apa? Ya baiat ya kamu cuma membaca ini ya, bawakanlah beberapa lembar sama dulu mungkin IPAT lah bawa. Nah, kebetulan dulu pas ada rapat PB yang menyaksikan saya baiat itu ya Pak Maulana Mirajuddin yang Pak Amir sekarang itu. Di situ baiat, Nah, dalam hati itu masih bimbang juga waktu baiat juga, ini benar apa salah ya. Tapi saya berharap kan ada beberapa mungkin Pak Jusman atau Pak Gumai berbicara kepada saya. Mungkin kami mubalik bisa salah ngomong, tapi coba iman istiqoroh lah. Istiqoroh mungkin ada jawaban lain ya. Saya istiqoroh, tapi istiqoroh itu setelah baiat. Saya istiqoroh setelah baiat, terus saya berdoa. Di dalam doa saya, ya Allah,
Jika ini jemaat memang salah, persulit saya untuk bisa mengikuti kegiatan jemaat ini. Tapi jika jemaat ini memang benar, ya permudah saya untuk melaksanakan segala kegiatan ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya dipermudah tentunya dengan segala ujian dan lain-lain ya gitu mungkin. Mungkin saya rasa belum ada kepikiran ya, tapi tetap kita berdoa istiqomah, meminta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang doanya yang, wahai Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, yaitu istiqomah. Saya meminta istiqomah, minta ditetapkan di dalam agama yang benar gitu. Ya mungkin kalau memang jemaat ini tidak benar, udah beberapa waktu juga saya udah mau keluar, udah keluar lah, bahkan udah sebulan 2 bulan kan saya langsung keluar kalau memang jemaat ini benar. Tetapi kan saya dari luar, ya saya kan dari luar Ahmadiyah, begitu masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah itu saya merasakan ya kedamaian lah, kesejukan, ya terus kekeluargaan, banyak sekali keuntungan yang saya dapatkan dari jemaat ini gitu. Ya mungkin yang sudah jemaat dari lahir ini sudah merasakannya itu atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang saya rasakan karena saya memang perubahan saya itu dari luar masuk ke jemaat Ahmadiyah ada perubahan-perubahan gitu. Ya tentunya ujiannya juga banyak juga gitu. Nah, saya masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah diibaratkan, pribadi saya mengibaratkan saya itu perjalanan jauh di padang pasir, ketemulah sumber air yang menyejukkan, ya saya masuklah ke sumber air itu dan merasa sejuk. Nah setelah sejuk itu saya disuruh jalan lagi gitu ya, seperti itulah saya masuk ke dalam jemaat. Tapi itu ibarat pribadi saya gitu, karena beberapa setelah bayat itu saya banyak perubahan, saya banyak keuntungan, dan saya banyak lagi cobaan hidup gitu. Mungkin itu. Khalifah dil hamara hai, khilafat zindagani hai, khilafat फसल गुल भी है, बहारे